Jelang pertandingan pemulihan matchday ke-14 Serie A melawan Fiorentina, gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski, tidak ikut serta dalam sesi latihan yang digelar di Pinetina hari ini. Menurut laporan Sky Sport, Zielinski berlatih terpisah di pusat kebugaran karena mengalami sindrom flu ringan. Meski demikian, ia dijadwalkan kembali berlatih bersama tim besok untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penting di Tuscany. Selain Zielinski, wakin Korea juga masih absen karena cedera yang memaksanya menepi dalam waktu lama. Pelatih Simone Inzaghi diperkirakan hanya akan melakukan 1 atau 2 perubahan dalam susunan pemain dibandingkan dengan formasi yang dimainkan dalam derby kemarin. Persiapan matang diperlukan untuk menghadapi Fiorentina yang siap memberikan perlawanan sengit di kandang mereka. Inter akan kembali menghadapi Fiorentina dalam laga lanjutan pekan ke-14 Serie A di Stadion Artemio Franchi. Pertandingan ini sempat terhenti pada 1 Desember lalu karena kondisi kesehatan pemain Fiorentina, Edoardo Bove. Menurut laporan Sky Sport, Inter diprediksi akan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang diturunkan saat derby della Madonnina beberapa hari lalu. Namun, ada satu kemungkinan perubahan di lini pertahanan. Jan Bisek disebut berpeluang menggantikan Benjamin Pavard. Selebihnya, posisi pemain utama diperkirakan masih sama dengan formasi sebelumnya. Penjaga gawang Jan Sommer tetap dipercaya di bawah Mistar, didukung trio pertahanan yang terdiri dari Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, dan Bisek jika perubahan tersebut terrealisasi. Di lini tengah, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan akan menjadi motor serangan, dengan Denzel Dumfries dan Federico Di Marco sebagai sayap. Sementara itu, duet tajam Marcus Thuram dan Lautaro Martinez dipastikan tetap menjadi andalan di lini depan. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Inter untuk menjaga konsistensi performa mereka di Serie A sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen. Fiorentina yang dikenal solid di kandang tentu tidak akan memberikan perlawanan mudah bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Inter membuat langkah strategis di bursa transfer Januari dengan merekrut gelandang muda berbakat, Petar Sucic, dari Dinamo Zagreb. Klub Nerazzurri menyepakati nilai transfer sebesar 14 juta euro ditambah bonus 2,5 juta euro serta 10% dari penjualan kembali di masa depan. Pemain kelahiran 2003 ini dijadwalkan tiba di Milan dalam beberapa hari mendatang untuk menjalani pemeriksaan medis pada hari Jumat, kecuali ada kejutan. Setelah pemeriksaan, Sucic akan kembali ke Kroasia untuk melanjutkan proses pemulihan cederanya. Setelah menyelesaikan masa pemulihan dan menjalani musim terakhir bersama Dinamo Zagreb, Sucic akan resmi bergabung dengan Inter pada bulan Juni mendatang. Kehadiran gelandang muda ini diharapkan dapat memperkuat lini tengah Nerazzurri dalam persaingan musim depan. Inter terus menunjukkan komitmennya dalam mengamankan talenta muda untuk memperkuat skuad dan menjaga stabilitas jangka panjang di kompetisi domestik dan internasional. Inter semakin serius dalam mempersiapkan penyegaran lini pertahanan mereka. Klub Nerazzurri terus memantau bek tengah Bologna, Sam Beukema, dengan mengirimkan pencari bakat untuk menyaksikan laga Rossoblu, termasuk pertandingan terbaru melawan Como. Bek asal Belanda kelahiran 1998 ini telah menunjukkan performa solid di Serie A dan menjadi andalan Bologna di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Keunggulan Beukema dalam menggiring bola dan kemampuan membaca permainan khas sekolah sepak bola Belanda membuatnya menarik perhatian Inter sebagai calon pengganti Francesco Acerbi. Dengan masa depan Acerbi yang masih belum pasti setelah Piala Dunia antar klub, ditambah masalah cedera yang mengganggu musim ini, Inter harus bersiap melakukan investasi signifikan untuk memperkuat lini belakang mereka. Bologna sendiri diperkirakan akan meminta biaya transfer sekitar 30 juta euro untuk Beukema, termasuk klausul 20% dari penjualan kembali yang harus diberikan kepada AZ Alkmaar, klub asal pemain tersebut. Selain Beukema, Inter juga memanfaatkan kesempatan untuk terus memantau Santiago Castro, serta Nico Paz, talenta muda yang menjadi harapan besar Nerazzurri di musim panas mendatang. Dengan kebutuhan penyegaran skuad dan ambisi besar di kompetisi musim depan, langkah Inter dalam bursa transfer ini menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga daya saing mereka di level domestik dan internasional. Derby Milan menghadirkan momen mengejutkan pada menit ke-76 ketika Simone Inzaghi memutuskan untuk memasukkan pemain anyar, Nikola Zalewski. Baru beberapa jam mendarat di Milan, ex-pemain Roma tersebut langsung diberi kepercayaan melakoni debut bersama Inter di San Siro. Keputusan berani Inzaghi tersebut terbukti jitu.
Dengan ketertinggalan 0-1 dari Milan, Zalewski segera menunjukkan kelasnya. Kamera Das menangkap momen motivasi dari Inzaghi yang menepuk punggung Zalewski sambil berkata, "Wah, keren sekali kepribadianmu. Ayo maju." Zalewski merespons dengan aksi gemilang. Umpannya yang sempurna dengan dada menjadi awal dari sentuhan kemenangan De Vrij yang memastikan Inter terhindar dari kekalahan dan memaksa hasil imbang 1-1. Langkah cepat Inter dalam mendatangkan Zalewski langsung membuahkan hasil yang signifikan. Keberanian pemain kelahiran 2002 ini dalam pertandingan besar seperti Derby Milan menegaskan potensi besar yang ia miliki untuk menjadi aset berharga Nerazzurri di musim ini. Derby Milan yang berakhir imbang 1-1 tidak hanya menyajikan ketegangan di lapangan, tetapi juga momen-momen sportivitas yang menarik perhatian. Sky Sport baru-baru ini merilis video yang menyoroti berbagai detail pertandingan, termasuk gerakan fair play dari pemain kedua tim setelah insiden gol ketiga Inter yang dianulir. Gol Inter yang dianulir akibat pelanggaran Dumfries terhadap Theo Hernandez sempat memicu keributan. Kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez, terlibat adu argumen dengan Tammy Abraham, sementara Fikayo Tomori jatuh ke tanah. Namun, kiper Rossoneri, Mike Maignan, menunjukkan sikap luar biasa dengan membantu Tomori bangkit dan menenangkan Marcus Thuram yang sempat terpancing emosi. Setelah berdiskusi dengan wasit Daniel Civi, Lautaro akhirnya menunjukkan kedewasaannya dengan menjabat tangan dan memeluk Tomori, menutup insiden tersebut dengan damai. Derby kali ini menjadi contoh bagaimana sportivitas tetap bisa hadir meski di tengah rivalitas yang intens. Gestur Maignan dan kedewasaan Lautaro mendapatkan apresiasi dari penggemar kedua belah pihak. Bek Inter asal Jerman, Jan Bisek, berbagi perjalanan hidup dan karirnya dalam wawancara dengan Sky Sport Deutschland. Bisek mengungkapkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menjadi ikon Inter di masa depan, meski tetap terbuka dengan berbagai peluang di dunia sepak bola. Jika suatu saat kembali ke Jerman adalah pilihan terbaik, saya akan kembali ke sana. Jika itu Spanyol, saya akan ke Spanyol. Namun, jika bertahan di sini selamanya adalah yang terbaik, saya akan tinggal di Inter. Saya sangat bahagia di sini, ujar Bisek. Bisek juga mengaku selalu merasakan emosi besar saat bermain di Stadion San Siro. Saya merinding setiap kali bermain di sana. Tidak ada stadion yang lebih baik dalam hidup saya. Para penggemar kami luar biasa, mereka bahkan bersorak di luar hari pertandingan. Orang-orang juga sangat menghormati saya di jalan, katanya penuh rasa syukur. Meski kini sukses berseragam Nerazzurri, perjalanan Bisek tidak selalu mulus. Pengalaman bermain di Portugal, Belanda, dan Jerman sempat membuatnya terpikir untuk pensiun dini. Saya sudah punya rencana pindah ke Berlin bersama teman untuk belajar dan berbagi apartemen. Untungnya semuanya berubah, kenangnya sambil tertawa. Bisek mengungkapkan bahwa bek Liverpool, Virgil van Dijk, adalah inspirasinya di lapangan. Dia fokus selama 90 menit, memimpin pertahanan dan memastikan semuanya berjalan baik. Saya ingin menjadi pemimpin seperti itu pada usia 24, ungkapnya. Ia juga memuji rekan setimnya, Marko Arnautovic. Dia tidak segila yang orang-orang katakan. Dia pria yang baik dan perhatian. Dia selalu berada di pihak Anda dan salah satu yang paling lucu di ruang ganti, ujar Bisek. Meski sempat diragukan banyak pihak, Bisek kini telah membuktikan diri sebagai pemain penting bagi Inter. Dengan semangat yang terus membara, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi tim dan para penggemar yang mendukungnya. Mantan pemain sepak bola Italia, Manuel Belleri, dalam wawancara dengan Eropa Calcio, berbicara mengenai perkembangan sepak bola Italia, bursa transfer yang baru saja berakhir, serta analisisnya terhadap Derby Milan yang baru berlangsung. Belleri menilai bahwa Inter memiliki potensi lebih besar dibanding Milan, meskipun Rossoneri tetap menunjukkan karakter kuat di lapangan. Melihat cara kedua tim tampil, saya pikir Inter bisa memberikan lebih dari Milan. Namun, Rossoneri tampil sangat baik dalam hal karakter dan kepribadian. Itu berpengaruh pada hasil positif Inter, meskipun mereka tetap memainkan sepak bola yang sangat baik, ujarnya. Belleri juga memberikan apresiasi tinggi kepada pelatih Inter, Simone Inzaghi. Saya berharap dia menjadi pelatih hebat. Manajemennya terhadap tim, baik dari sudut pandang manusia maupun pemahaman sepak bola, sudah sangat baik. Dia sudah menjadi pelatih sejak masih bermain di lapangan, uji Belleri. Berbicara mengenai pemain baru Inter, Belleri menyoroti dampak positif Zalewski yang dianggap sebagai pembelian cerdas. Dampak Zalewski sangat bagus. Dia adalah pemain luar biasa saat di Roma.
Meskipun ada situasi tertentu yang menghambat performanya di sana, Inter telah melakukan pembelian yang sangat positif untuk posisi yang memang membutuhkan penguatan, ungkapnya. Dengan performa positif Inter dan kehadiran pemain baru yang dinilai berkontribusi besar, Beleri optimis Nerazzurri dapat terus bersaing di papan atas Serie A musim ini. Kiper andalan Venezia, Filip Stankovic, harus menepi dalam waktu yang lama akibat cedera parah. Pemain berusia 23 tahun yang dipinjam dari Inter Milan itu didiagnosis mengalami lesi parsial pada tendon patella kiri setelah mengalami cedera dalam laga melawan Udinese. Cedera ini menjadi pukulan berat bagi Venezia, mengingat Stankovic telah menunjukkan performa gemilang sejak dipercaya menjadi starter melawan Atalanta. Ia hampir selalu menjaga pos di bawah Mistar hingga insiden nahas tersebut. Meski menghadapi situasi sulit, Stankovic tetap menunjukkan semangat juang tinggi. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyampaikan pesan penuh motivasi kepada para penggemarnya. Terima kasih atas semua pesan hari ini. Cedera ini sayangnya merupakan bagian dari pekerjaan kami, tetapi tidak boleh dan tidak bisa menghentikan jalan saya dan jalan kita. Mari berjuang bersama untuk tujuan kita. Sampai jumpa, lebih kuat dari sebelumnya, tulis Stankovic.